Pembangunan vertikal ini merupakan salah satu solusi ya untuk daerah yang padat penduduknya ya. Karena di daerah ini benar-benar sangat padat dan tanahnya itu kecil ya. Jadi dipilihlah solusi untuk membangun ke atas. Dan masyarakat yang sebelumnya tinggal secara parsial per masing-masing unit hunian, nanti mereka akan mulai belajar juga untuk hidup secara komunal atau bersama. Jadi kayak apartemen tapi apartemen mini deh. Urbanisasi adalah fenomena kompleks yang mengubah lanskap kota-kota di seluruh dunia. Jakarta sebagai salah satu magnet ekonomi tidak asing dengan perubahan dinamis ini. Masuknya pendatang secara cepat ke Jakarta memperburuk masalah-masalah kritis yang sudah ada di kota ini. Sehingga diperlukan solusi yang mendesak dan inovatif. Jadi mereka yang berurbanisasi ke Jakarta ini kan rata-rata dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya mereka pasti akan menyasar daerah-daerah yang dalam tanda kutip itu mempunyai harga sewa atau nilai sewa itu yang memang murah. Dan itu banyak yang posisinya ada di sekitar bantaran kali. Akibatnya daerah tersebut akan menjadi semakin padat, otomatis akan muncul banyak pasti masalah sosial, bisa kriminalitas dan lain-lain. Kemudian juga dari sisi kesehatan, idealnya itu kan dia punya space per orang itu 7 meter persegi. Tapi kalau di daerah padat itu pasti angkanya jauh di bawah angka tersebut. Kalau kita lihat dua titik tadi, Palmerah dan juga Tanah Tinggi, kenapa sih mereka sepertinya itu menjadi primadona ya? Karena dua daerah tersebut berada pada lokasi yang tidak terlalu jauh dari dua sentra ekonomi yang besar di Jakarta. Yang pertama itu adalah Pasar Senen, yang kedua itu adalah Tanah Abang. Jadi kalau untuk Tanah Tinggi, dia ini memang lumayan padat. Dia punya tingkat kepadatan itu sampai di 752 jiwa per hektar. Terletak sangat dekat dengan area pemerintahan dan pusat bisnis, tantangan kepadatan penduduk terlihat jelas di Tanah Tinggi. Dari toilet umum yang digunakan bersama, hingga ruang tinggal yang sempit, Assalamualaikum. menunjukkan tingginya kepadatan penduduk di daerah ini. Tingkat kependudukan kepadatan terjadi kalau di RW 012 itu di RT 8, 6, 7, 8, dan 9, 4 RT. Barusan kita melewati rumah yang artinya sangat tidak layak, baik dari segi pencahayaan, kesehatan, maupun tidak ada sirkulasi udara. Bahkan fasilitas tempat mandi cuci kakus pun juga tidak ada. Dan ini satu rumah ukuran 2x3, yang dihuni bisa 6, 7. Ya, Assalamualaikum. Ini atas nama kepala keluarganya siapa? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Berapa orang sini yang tinggal? 3. 3. Untuk fasilitas WC-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Masak, cuci, di mana yang mempergunakan? Di dalam, kecil, jari terbatas. Nah, terus bagaimana dengan tetangga-tetangga yang lain? Artinya, jadi ya inilah kalau kita pakai pinjam istilahnya tidur sip-sipan. Karena layak tempat huni ini 2x3 tidak memadai. Artinya ya inilah pakai istilah tidur sip-sipan. Malam orang tua dengan anak atau cucunya. Sementara anaknya ya, sementara masih bisa hari kita fasilitasi dan berkumpul di balai warga.
konsolidasi tanah vertikal menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kepadatan penduduk. Program Bebenah Kampung DKI Jakarta yang diprakarsai oleh Yayasan Buddha Seci berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta ini menjadi contoh pertama penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal di Indonesia. Pada saat pencanangan itu Pak PJ datang ya bersama Pak Anggoan ya. Kan Pak Anggoan kan berpengalaman dalam bidang properti ya. Begitu dia melihat, waduh ini kalau dibangun ulang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, di mana 4 meter kita juga bangun buat mereka juga 4 meter tidak memecahkan masalah. Jadi solusinya bukan itu, supaya bisa setiap warga mendapatkan ventilasi yang baik, terus sehat keluarganya, sehat lingkungannya ya, dan itulah akhirnya dicetuskan untuk membangun ke atas sehingga orang yang rumahnya hanya 4 meter bisa mendapatkan setidaknya 18 meter per kakak. Kalau dia jadi vertikal, berarti ada idle space dong, yang itu nanti bisa dimanfaatkan, bisa untuk RTH, bisa juga untuk ruang interaksi. Jadi publik bisa punya space untuk mereka, untuk ngobrol, untuk main, atau untuk diskusi secara bersama. Dan ini pastinya lebih sehat, Mbak, karena dengan adanya idle space tersebut, memungkinkan cahaya untuk masuk. Jadi kalau sinar matahari masuk kan pasti lebih sehat ya untuk rumah atau hunian. Kedua, flow daripada udara ini pasti lebih baik. Jadi kita sangat berharap bahwa dengan adanya flow daripada udara maupun cahaya yang lebih baik, maka kualitas kesehatan di masyarakat akan meningkat. Kalau rumah itu kan kalau sekeluarga ya sekeluarga kalau bisa. Ini kan satu rumah bisa 3 keluarga. Nah 1 keluarga bisa 3. Contohnya saya nih. Saya 3 keluarga, kan berarti 9 orang. WC-nya 1, tempat cuci juga kan ala kadarnya. Bahkan kalau dulu pernah buang air besar itu ke kali. Istilahnya WC cemplung. Nah ini lantai 4 ada wastafel. Sebenarnya semua lantai dari lantai 2 sampai 4 sama. Ada 3 lantai. Ini wastafelnya, ada kamar mandi, dan ini ada ruang mungkin jemur buat santai lah. Jadi di tiap lantai ada berapa kamar, Pak? Ada 3 kamar. Cuman setiap kamar itu ya 1 tempat tidur, wastafel, komplit lah semuanya. Cukup untuk 1 keluarga cukup. Sebenarnya agak besaran, tapi di sini emang anak saya pengennya di lantai 4. Sebab katanya enak, ademnya itu yang dicari anak saya. Nggak apa-apa lah. Kan ini buat rumah masa depan ini. Kemungkinan bisa anak cicit saya bisa di sini nggak perbaik-baikin lagi.
Seiring perubahan fisik yang signifikan dalam konsep konsolidasi tanah vertikal, aspek kepemilikan tanah juga disesuaikan untuk mengakomodir setiap pihak. Jadi di program ini ada satu perubahan yang mendasar, yakni mengenai alas hak daripada tanah. Kalau yang semula itu kan masing-masing persil dimiliki oleh satu nama. Kalau ini semua digabung. Begitu digabung, namanya pun berubah menjadi milik keseluruhan para pihak. Iya. Istilahnya ini kan sebenarnya nyatu kan? Paving ya, saya tulis aja ya. Paving. Kalau warga tertarik, maka baru dilakukan proses diskusi mengenai konversinya. Jadi di sini pun ada prinsip berkeadilan. Untuk masyarakat yang memang dia di awal punya tanah lebih besar, dia pasti akan mendapat space unit hunian yang lebih banyak. Bisa dapat 2 unit hunian atau bahkan 3 unit hunian tergantung tanah awalnya dia. Nah, proses pembangunan ini juga kita paralelkan dengan proses perizinan. Ini bahwa bidang yang dikuasai saat ini seluas 90 meter. Ini dipertanyakan sama teman-teman lurah ya? Nggak berhenti di perizinan karena ini sifatnya bersama, ada proses pertelaan. Ada lagi proses kaitan dengan untuk BPHTB dan lain-lain. Ini semua kita tuntaskan secara paralel dengan proses pembangunan, termasuk juga PBG dan SLF-nya. Jadi nanti pada saat peresmian, ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain yang kita resmikan sebetulnya fisik gedungnya. Tapi yang menarik di sini adalah ada fisik gedung yang baru, tapi ada satu konsep alas hak kepemilikan ini yang berbeda. Eta Zulkifli, satu dari banyak warga tanah tinggi yang rumahnya tidak layak huni. Dengan percaya dan penuh harap memilih untuk menerima bantuan bedah rumah dan merenovasi rumahnya menjadi hunian vertikal. Kalau rumah pindah seneng nggak? Rumah yang baru? Hah? Senengnya apanya senengnya? Ada atapnya. Terus? Kamarnya sendiri-sendiri. Dulu rumah saya masuk hormat, keluar hormat. Nggak bisa nonggak palanya. Nunduk. Rumahnya pendek soalnya. Udah kayak gubuk lah istilahnya. Kalau nggak salah, rumah saya itu 7x3 kalau nggak salah. Di loteng kan, jadinya bisa 2 keluarga, 3 keluarga. Di bawah 1, di atas 2. Kamar mandinya nggak ada. Dapurnya kadang-kadang di luar aja, di dekat jalanan. Ya kamar mandi ke MCK di dekat pos itu MCK. Ventilasi udaranya kurang baik, soalnya nggak ada udaranya, nggak ada tempat-tempat tombak anginnya, nggak ada. Semuanya nggak ada semua. Ya khawatir juga, waktu pertama dibedah, rumah itu nggak ada yang bangun-bangun, udah dirombak, nggak ada yang bangun-bangun. Saya juga bingung, kapan dibangun rumah? Hampir 3 bulan kan? Saya khawatir juga, bener apa enggak nih? Takutnya gagal, rumah udah dibongkar, saya udah gimana, tinggal ngontrak susah, kan bangun lagi nggak ada uang dari mana? Nah itu alhamdulillah saya lihat ada hasilnya. Setelah udah 4 bulan itu ada hasilnya.
kontrakan. Kita kan dikasih dana sama Buddha Suci. Per bulan 500.000. Setiap bulan dapat kita 500.000. Kan kontrak kan 700. Kita kan nambahin juga. Masih bisa lah, masih bisa kita cari-cari lah sedikit-sedikit. Ya usaha lah dikit-dikit gitu. Tidak hanya sekedar berkolaborasi dalam pendanaan, Yayasan Buddha Seci memberikan pendampingan kepada masyarakat bahkan setelah pembangunan berakhir. Jadi memang dari awal di mana ada bedah rumah, di situ nanti akan jadikan daerah binaan ya. Jadi termasuk Palmerah ini juga nanti akan dijadikan daerah binaan dari Vesi Barat 2 ya. Jadi daerah ini nantinya juga akan ada baksos ya, ada juga sosialisasi ya tentang cuci dan juga ada amal ya. Berbagai misi akan masuk ke daerah ini. Sekarang alhamdulillah udah 78. Relawan Cuci sudah mulai menyasar ke warga sekitar yang memerlukan bantuan ya, bayi yang hidrosepalus ya, bayi Erni yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Jadi saya rasa bagus sih buat warga sini, buat satu ada koneksi lah dengan relawan gitu ya. Jadi relawan itu walaupun rumah ini nantinya sudah selesai dibangun, tetap tidak akan lepas tangan ya, maksudnya mereka tetap akan mendampingi relawan lokal di sini ya, ataupun warga yang ada di sini, dan mereka akan mendampingi sampai mereka bisa berdikari gitu. Ya 2 kali 3 lah. Di sini tinggal 6. Jadi 4 tuh sama anak 3, sama cucu 2. Ya kepengen sih ya, pengen sangat banget dibedah. Karena kami kurang hawa lah, ibaratnya kurang udara, itu doang. Saya rasa kita kan harus mesti ngajak sesama yang lain, bergotong royong, kita ajak teman-teman semua pengusaha yang mampu, segera kita bisa ikuti barisan kita untuk membantu lebih banyak lagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Seci yang telah berpartisipasi memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak mampu, yaitu berupa merevitalisasi bangunan warga, dan sangat bermanfaat bagi warga. Sekali lagi terima kasih.
mah masa depan yang hebat lah menurut saya. Ya karena saya belum pernah ngalamin kalau namanya rumah sebagus ini dan semegah dan sekokoh ini. Terima kasih saya kepada Bunda Suci kerjasama dengan Pemprov, Pertanahan dan Perumahan. Terutama untuk pribadi saya semangat untuk hidup lebih baik di sini. Dan saya akan berusaha nanti ekonomi dan keluarga saya sehat.